Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang teknik analisis data penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan sudut pandang yang fokus terhadap pengalaman-pengalaman individu dan interpretasi dunia. Fenomenologi dimaknai sebagai metode dalam mencari makna-makna psikologis yang membentuk gejala melalui investigasi dan analisis contoh-contoh gejala yang dialami oleh partisipan. Berikut merupakan karakteristik dari penelitian fenomenologi, di antaranya 1. Tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu. Yang kedua, memulai penelitian dengan keheningan atau diam untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Yang ketiga, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana apa dan makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, ahli fenomenologi mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman manusia melalui interaksi seseorang dengan orang lain, dan ini merupakan makna pengalaman realitas. Yang kelima, semua cabang penelitian kualitatif meyakini bahwa untuk memahami subjek adalah dengan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Walaupun demikian, fenomenologi tidak seradikal itu. Adapun langkah-langkah penelitian fenomenologi. Berikut merupakan langkah-langkah fenomenologi menurut Yusuf tahun 2014 sebagai berikut. 1. Temukan fenomena penelitian yang wajar diteliti melalui penelitian kualitatif. Yang kedua, analisis fenomena tersebut. Apakah fenomena tersebut cocok diungkap melalui fenomenologi? Apakah fenomena tersebut berkaitan dengan interaksi manusia, baik sebagai individu maupun kelompok yang menggunakan alat, tanda, atau simbol dalam berkomunikasi? Andai jawabannya iya dan tujuan penelitian adalah untuk memberikan dan menggambarkan interaksi tersebut, maka fenomenologi wajar digunakan. Yang ketiga, tentukan subjek yang diteliti dan konteks yang sesungguhnya. Yang keempat, pengumpulan data ke lapangan. Yang kelima, pembuatan catatan termasuk foto. Yang keenam, analisis data. Dan yang ketujuh, penulisan laporan. Baik, saya Ira Arini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya ada teknik analisis data penelitian konten analisis. Analisis konten atau analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pada dasarnya, analisis kualitatif memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks seperti berita, iklan, sinetron, lagu, dan simbol-simbol lainnya yang tidak bisa dilepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Berita, misalnya, bukanlah realitas sebenarnya. Selanjutnya ada langkah-langkah. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis konten. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian. 2. Melakukan studi pustaka. 3. Menentukan unit observasi dan unit analisis. 3. Menentukan sampel dan variabel. 5. Membuat kategorisasi dan pedoman pengkodingan. 6. Mengumpulkan data. 7. Melakukan coding data. 8. Mengolah data. 9. Menyajikan data dan memberikan interpretasi. 10. Menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya ada klasifikasi analisis konten. Berdasarkan pengertian analisis konten, terdapat beberapa klasifikasi karakteristik penelitian, antara lain sebagai berikut. 1. Prinsip sistematik. 2. Prinsip objektif. 3. Kuantitatif. 4. Isi yang nyata. 5. Replikabel. 6. Perangkuman. Saya Meli Anggraini akan melanjutkan materi mengenai teknik analisis data penelitian studi kasus. Pengertian. Studi kasus adalah
metode penelitian yang bersifat multi-perspektifal analisis, yaitu penelitian yang membutuhkan adanya analisa dari berbagai sudut pandang dan bukan berfokus pada individu yang menjadi objek penelitian. Penelitian juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti kelompok yang relevan dengan individu terkait dan memilih interaksi satu sama lain untuk dapat memberikan kekuatan pada mereka yang lebih lemah atau powerless dan tidak bisa menyampaikan pendapat atau voiceless. Selanjutnya, studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Mariati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data penelitian grounded theory. Grounded theory merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan prosedur yang sistematik untuk mengembangkan sesuatu atau teori secara induktif tentang suatu fenomena. Metode ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai macam data. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian grounded theory prosedur riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory terdiri dari beberapa tahap. Pertama, tahap perumusan masalah. Kedua, tahap penggunaan kajian teoritis. 3. Tahap pengumpulan data dan penyimpulan. Keempat, tahap analisis data. Yang kelima, tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Poin selanjutnya, teknik analisis data, penelitian etnografi. Penelitian etnografi termasuk dalam metode kualitatif, di mana kata etnografi berasal dari kata-kata Yunani, yaitu ethos yang artinya suku, bangsa, dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis. Penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Terdapat beberapa tahap dalam analisis data etnografi. Yang pertama itu analisis domain, yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Melalui pertanyaan umum dan pertanyaan rinci, peneliti menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Yang kedua, analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan yang lebih terfokus. Selanjutnya, analisis komponen, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Hal ini dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi melalui pertanyaan yang mengontraskan. Yang keempat, analisis tema budaya, di mana analisis tema budaya ini dimaksudkan adalah untuk mencari hubungan antara domain dan hubungan dengan keseluruhan, yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian.